Tolak yang kedua kali, Rasulullah bersabda, fa'amdi ila makani, kemudian saya pulang lagi ke surga. Wa ansahum, saya melupakan, saya tidak peduli, mau apa lagi? Sudah 2 kali sujud, ternyata juga tidak dikabul oleh Allah. Tapi begitu sampai di surga, summa a'udu asma nahibahum wa buka'ahum. Setelah kembali ke surga, Rasulullah masih mendengar juga rintihan mereka, tangisan mereka. Fa'aqul, kemudian Rasulullah bersabda, memohon kepada Allah. Apa permohonan Rasulullah? Allahumma mur malikan ayyaftaha baba tabaqatihim hatta andura ila adabihim. Setelah 2 kali sujud Rasulullah ternyata tidak dijabah oleh Allah, maka begitu Rasulullah kembali ke surga, kemudian masih juga mendengar jeritan mereka, Rasulullah merubah cara memohon kepada Allah. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Ya Allah, mur malikan, perintahkan malaikat Malik, malaikat penjaga neraka itu, ayyaftaha baba tabaqatihim, untuk membuka tempat mereka. Jadi Rasulullah ingin melihat bagaimana sih keadaan mereka ini, kok menjeritnya nggak selesai-selesai, nangisnya kok tidak selesai-selesai, siksanya kok tidak selesai-selesai. Rasulullah sujud tidak dikabul oleh Allah. Akhirnya Rasulullah mohon kepada Allah agar malaikat Malik diperintah oleh Allah untuk membuka tempat di mana mereka berada, hatta anduru ila adabihim, sehingga aku, sabda Rasulullah, bisa melihat siksa mereka. Fa innani asma'u surakhahum adiman, karena aku tidak tega mendengar jeritan mereka yang begitu dahsyat, yang begitu berat, yang begitu menyakitkan, yang begitu besarnya. Maka fayaqulullah azza wajal, kemudian Allah berfirman, inni qad amartuhu bidzalika, ya saya sudah perintah malaikat Malik untuk membukakan di mana tempat mereka berada sehingga kamu bisa melihat, gitu. Rasulullah bisa melihat karena Allah sudah memerintahkan malaikat Malik untuk membuka pintu di mana mereka berada sehingga Rasulullah bisa melihat. Fa inda dzalika amdi ila Malik, ya pada saat itu saya datang ke malaikat Malik, fayaftahli, kemudian malaikat Malik membuka pintu di mana mereka berada. Fa'andur rijalan mu'allaqina fi judu'in min nar, saya melihat banyak orang yang bergelantungan diikat di pohon-pohon dari api neraka. Wazzabaniyatu tadribuhum bisiyatin min nar ala duhurihim, sementara malaikat-malaikat Zabaniyah, malaikat-malaikat yang ada di neraka itu memukuli mereka bisiyatin, dengan cemeti, minnarin, dari api neraka, ala duhurihim, di atas punggung mereka. Jadi orang yang bergelantungan itu punggungnya dicemeti oleh para malaikat dengan cemeti dari api neraka. Wa afkhadahum, jadi dipukul punggungnya, dipukul juga pahanya. Wahayatun wa aqarib tas'a tahta arjulihim, sementara hayat, ular-ular yang besar, dan kalajengking binatang-binatang yang berbisa ada di bawah kaki mereka. Fatadla'uhum, kemudian menyengat, menggigit. Jadi orangnya digantung di pohon,
punggung dan pahanya dipukul dengan cemeti dari api neraka, sementara kaki bagian bawahnya itu dicabik-cabik oleh ular-ular yang besar dan disengat dengan kalajengking-kalajengking yang berbisa. Fa'abki rahmatan lahum. Ini Rasulullah begitu melihat mereka itu tersiksa sedemikian dahsyatnya, fa'abki, maka aku menangis, sabda Rasulullah. Aku menangis, aku tidak tega melihat mereka yang disiksa. Aku tidak tega, sabda Rasulullah. Aku menangis rahmatan lahum, karena kasih sayangku kepada mereka. Rasulullah saja yang hanya melihat, tapi Rasulullah itu tidak tega, sampai Rasulullah itu nangis. Fa'arji, kemudian Rasulullah pulang lagi. Jadi setelah melihat orang-orang yang disiksa, yang dipukul dengan cemeti, punggungnya, pahanya, kakinya dicakar-cakar oleh ular-ular yang besar, ya, kemudian disengat oleh kalajengking. Rasulullah tuh nggak tega, Rasulullah nangis. Akhirnya Rasulullah pulang lagi ke surga. Fa'arji wa asjud, kemudian aku sujud lagi, sabda Rasulullah. Salasa marratin tahtal arsy, saya sujud 3 kali di bawah arsy. Fayaqulullah, setelah Rasulullah sujud 3 kali di bawah arsy, apa jawaban Allah? Laisa lahum khuruj, mereka tetap tidak akan bisa keluar dari api neraka, illa biridha walidaihim, kecuali dengan ridho kedua orang tuanya. Coba ini ya, perhatikan anak-anak. Rasulullah sujud pertama kali ditolak oleh Allah, sujud yang kedua kali juga ditolak oleh Allah. Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah, aku ingin melihat keadaan mereka. Perintahkan malaikat Malik, ada di tempat mana mereka ini, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Akhirnya Rasulullah datang ke tempat itu, melihat bagaimana mereka yang disiksa di pohon-pohon yang bergelantungan itu. Akhirnya Rasulullah menangis, gak tega. Setelah menangis begitu, Rasulullah kembali lagi sujud di bawah arsy 3 kali. Yang ketiga kalinya ternyata apa? Masih juga tidak dikabul oleh Allah. Ini ya, kamu santri-santri, santriwati, bersyukurlah punya orang tua yang peduli, dimasukkan ke pesantren supaya kita ini menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ingat, orang yang durhaka kepada orang tuanya, Rasulullah sujud sampai 3 kali belum juga dikabul oleh Allah. La ukhrijuhum, firman Allah, saya tidak akan mengeluarkan mereka sampai kedua orang tuanya ridho kepada mereka. Rasulullah nggak tinggal diam, Rasulullah masih berusaha lagi. Jadi sekalipun sudah ditolak sampai 3 kali, Rasulullah masih berusaha. Inilah kenapa kita disuruh membaca salawat kepada Rasulullah, supaya Rasulullah nanti itu sayang pada kita, supaya Rasulullah itu meminta kepada Allah agar bisa beliau memberikan syafaat kepada kita. Setelah 3 kali sujud tidak dikabul, Rasulullah masih bersabda, fa'aqul, Rasulullah berkata, ya Rabbi, ya Allah, wa aina walidaihim, di mana kedua orang tua mereka ini? Dijawab oleh Allah, fi manazilihim fil jannah,
Kedua orang tua mereka tuh ada di tempat-tempat mereka di surga. Wa minhum jama'atun alal a'raf. Sebagian mereka ada di A'raf. A'raf itu menurut sebagian ulama ada tempat yang antara api neraka dan surga. Ada tempat yang antara api neraka dan surga. Jadi sebagian orang tua mereka yang sedang disiksa ini, sebagian ada di surga, tapi sebagian ada di A'raf itu. Artinya di tempat yang belum masuk surga tapi tidak di neraka. Nah, itu A'raf namanya. Wa minhum jama'atun fil jannatil ma'wa. Sebagian orang tua mereka ada di jannatul ma'wa. Wa minhum jama'atun fi ghairiha, yang lain ya berpencar-pencar berbagai surga. Lalu Rasulullah memohon kepada Allah, Ilahi wa sayyidi arifni bi kulli man lahu walidun minhum fil jannah. Ya Allah, beritahukan kepada saya siapa bapak mereka, ada di surga mana. Jadi setiap orang tua anak yang durhaka ini Rasulullah ingin tahu, ingin menemui kedua orang tuanya. Fayu'arifuni Allah Ta'ala bihim. Kemudian aku diberitahukan oleh Allah tempat orang tua dari anak-anak yang durhaka ini yang di surga. Fa'adhab ilaihim. Kemudian Rasulullah datang menemui kedua orang tua mereka ini. Jadi orang tuanya ditemui oleh Rasulullah. Wa aqul, Rasulullah berkata kepada orang tua yang anaknya sedang disiksa itu, la ra'aitum auladakum wa qad wakkalat bihim zabaniyah tu'aqibuhum qad ahzana qalbi buka'ahum wa sarakhahum. Sabda Rasulullah, ketika saya datang menemui orang tuanya yang anaknya sedang berada di neraka yang disiksa karena durhaka itu, kemudian Rasulullah memberitahukan kepada bapak dan ibunya bagaimana keadaan mereka ini, bahwa Rasulullah tuh nggak tega mendengar suaranya yang anaknya disiksa. Rasulullah tahu bagaimana keadaan mereka. Lalu Rasulullah bertanya, majaro minal aulad fi darid dunya. Rasulullah itu bertanya kepada kedua orang tuanya yang anaknya disiksa itu, apa yang terjadi ketika di dunia? Kesalahan apa yang dilakukan oleh anaknya sehingga sulit untuk ditolong, untuk diberi syafaat oleh Rasulullah dan terus disiksa? Dosa apa yang dilakukan? Ini Rasulullah nggak putus asa, ingin tahu apa dosa yang dilakukan. Fataqulu wahidatun minal ummahat. Ada kemudian salah seorang dari ibu yang anaknya disiksa di neraka itu berkata, ini hati-hati, kenapa kita ini disuruh menghormati ibu? Ya, kenapa hati-hati? Anak-anak yang di pojok tuh yang nggak dengar, dengerin. Mengapa? Ya, mengapa kita ini disuruh menghormati ibu lebih dari bapak? Ternyata ini dengerin, ya, sakit hatinya seorang ibu itu dibawa sampai ke alam akhirat. Setelah Rasulullah bertanya tentang apa dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya ketika di dunia, salah seorang ibu itu ada yang berkata begini, dengerin, ini apa kata ibu itu? Da'hu yu'adzab ya Rasulullah. Biarkan saja anakku disiksa wahai Rasulullah. Ini dendam sakit hati seorang ibu dibawa sampai ke alam akhirat. Kata ibunya apa? Da'hu, biarkan saja ya Rasul, biarkan anak itu disiksa.
Mengapa? Li'annahu kana qad ahanani, karena dia telah menghinaku, karena dia telah meremehkanku, karena dia telah merendahkanku. Ini kata ibunya. Wa syamatani, dia mencaciku, dia menghancurkan hatiku. Wa kassar qalbi, dia membuat hatiku sakit ketika di dunia dulu. Saya sebagai ibunya merasa dihina oleh anak, disakiti hati saya, direndahkan martabat saya sebagai seorang ibu. Dia telah menghancurkan hati saya. Ini kata ibunya. Wa qad kana qadiran 'alal mali wad dunya, anakku itu banyak hartanya, banyak dunianya, gampang hidupnya. Wa ana abitu ju'anan, sementara saya tidur dalam keadaan lapar. Nih, anaknya kaya, anaknya bergelimang harta, tetapi tidak pernah peduli kepada ibunya. Ibunya tidur dalam keadaan lapar, sampai segitunya tidak mau memaafkan anaknya, tidak mau memberikan ampunan kepada anaknya. Biarkan saja dia disiksa. Ini kata ibunya. Karena saya tidur dalam keadaan lapar, sementara dia hidup dalam keadaan bergelimang harta. Wa yaksu zaujatahu al-malihal ghali, dia bisa memberikan pakaian yang mahal-mahal untuk istrinya. Wa ana uryanatun, sedangkan saya hampir saja telanjang. Tak pernah anak saya memberikan baju, tak pernah dia memberikan sehelai baju pun buat saya. Sementara untuk istrinya dia belikan baju-baju yang bagus. Hanya gara-gara baju, hanya gara-gara tidak memberikan makan ibunya. Ini bagi anak yang kaya. Nanti kalau kamu kaya, ya, harus tetap sayang, harus tetap perhatian kepada kedua orang tuamu, terutama kepada ibumu. Ya, jangan sampai ibumu kelaparan, ibumu nyaris tidak pernah berganti baju, sementara kamu suka shopping, sementara kamu suka jalan-jalan, suka ya gonta-ganti mobil. Nah, ini jangan sampai ya. Niatkan dari sekarang. Mohon kepada Allah, ya Allah, jika kau takdirkan aku menjadi orang yang bahagia dunia, yang berkecukupan harta, mudah-mudahan aku bisa menjadi anak yang soleh, bisa memberikan kecukupan kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Karena termasuk orang yang durhaka, yang tidak peduli kepada ibunya. Ini bagi mereka yang sudah berkeluarga. Kan banyak ya istilah orang tuh, kalau anaknya kaya, ibunya jadi pembantu. Ada nggak istilah gitu? Pernah dengar? Ya, tapi kalau orang tuanya kaya, anaknya jadi raja. Iya kan? Anaknya disenangi sama orang tuanya kalau orang tuanya kaya. Tapi kalau orang tuanya kaya, itu kadang kalau anaknya yang kaya, orang tuanya kadang jadi babu. Malah sekarang sudah ada fenomena di Indonesia, orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah jompo ya, yang sudah di atas 70-80 tahun itu sudah banyak yang dibuang oleh anaknya, sehingga mereka tuh hidup di rumah-rumah